Kita sedang membahas elemen yang mengalami lentur ya. Yang mengalami dominan lentur itu biasanya balok ya. Minggu lalu mestinya Bu Santi sudah mengawali. Katanya malah udah hampir selesai, jadi saya sebenarnya bisa lanjut ke yang berikutnya. Namun mungkin ada baiknya kita coba review sambil mengingatkan Anda kembali. Saya buka itunya dulu aja. Code yang berlaku ya. Jadi kalau di IISC itu tentang lentur itu ada di bab F. Bab F ini design of member for flexure. Nah, begini ya. Provisinya ada berapa nih? F1 yang umum, kemudian F2 sampai F13 ini untuk masing-masing kasus begitu ya. Jadi subbab ini, subbab F1 sampai F13 ini untuk sejumlah kasus yang Anda tinggal cocokkan saja nanti yang sesuai dengan kasus yang Anda hadapi yang mana. Tidak semua akan kita bahas di kelas. Ini dalam bentuk grafisnya ada di tabel berikutnya di bawah. Nah ini di tabel F11 ini. Jadi subbab F2 dan seterusnya. Karena F1 itu cuma general provision, aturan umum. Lalu F2 sampai F12 itu untuk masing-masing kasus ini. Jadi cara membacanya nih kalau penampangnya white flank atau channel yang ini dan kelangsingan flange atau webnya itu kompak, mestinya Anda sudah diperkenalkan kemarin ya soal kompak, non kompak dan slender. Ada C untuk kompak, ada NC untuk non kompak dan ada S untuk slender. Nanti mungkin kita bisa sambil jalan kalau ada contoh bisa kita jalankan lagi. Dan kemudian yang kolom paling kanan itu adalah limit states atau kondisi kegagalannya ya. Ada banyak sekali. Y itu yield ya. Kalau di balok kita yield itu plastis ya. Kemudian LTB harusnya Anda sudah kenal juga kemarin, lateral torsional buckling. Kemudian kalau di kasus yang F3 misalnya ini penampang white flank tapi flange-nya non kompak atau slender, kegagalannya bisa lateral torsional buckling, bisa FLB misalnya flange local buckling, ada local buckling. Kemudian ada sejumlah kasus yang lain-lain begitu. Nah, untuk setiap kegagalan ini ada formula untuk mencari MN-nya ya, nominal momen lentur yang mampu diterima oleh balok tersebut ya. Jadi misalnya kalau untuk yield di kasus yang kompak dan kompak ini MN-nya adalah MP ya, momen plastis ya. ZX apa namanya modulus penampang plastis dikalikan dengan F yield. Itu sesederhana itu. Tapi juga harus dicek apakah ada kemungkinan lateral torsional buckling. Kalau ada, jadi di sini untuk kasus F2 misalnya ceknya cukup yield sama lateral torsional buckling. Di sini Anda pilih lagi MN-nya sesuai dengan yang di sini. Nah di LTB ada beberapa kemungkinan MN tergantung dari panjang tak terkekang LB-nya ya. Nanti di papan tulis mungkin kita jalankan lagi sedikit sebagai review ya. Nah begitu seterusnya ya. Untuk setiap limit state ini ada nilai MN yang bisa Anda hitung sesuai dengan kasus yang Anda hadapi. Kalau di slide yang diberikan itu yang F2 kita bahas sampai detail ya. F3 itu dibahas sedikit karena memang sedikit ya yang versi apa yang LTB dan yieldnya tetap sama dengan sebelumnya, cuma ada tambahan flange local buckling FLB. Jadi nanti akan kita bahas. Nah, sisanya F4, F5, F6 itu enggak kita bahas secara khusus. Kalau Anda perlu nanti di pekerjaan Anda ketemu dengan yang ini, tinggal lihat aja MN-nya apa di sini. Ikuti saja formulanya. F7 dan F8 yang hollow formulanya saya taruh di slide ya. Karena ini umum juga dipakai untuk balok. Yang F8 ini misalnya pipa. Namun biasanya saya tidak bahas khusus di kelas ya. Anda tinggal pakai saja gitu. Jadi formulanya ditaruh agar jadi highlight di slide, tapi kita nggak bahas khusus karena memang itu tinggal mengikuti formula saja. Lalu kalau nggak salah F11 ini saya juga taruh di slide kalau penampangnya solid ya. Jadi anyway sebenarnya Anda sudah bisa menghadapi penampang yang mana saja, tinggal mengikuti ketentuan ini saja. Satu persatu dicek untuk masing-masing kasus ini apa saja moda kegagalan yang mungkin terjadi. Nah kalau kita lihat di sini, general provisionnya juga singkat ya.
bahwa fee-nya semua 0,9. Jadi tidak seperti tarik yang ada 0,9, ada 0,75. Untuk lentur semua 0,9 fee-nya. Atau kalau pakai ASD, omeganya 1,67. Lalu ada faktor CB yang perlu dihitung dulu. Ya. Ini saya yakin juga sudah ya. Kalau belum nanti kita bahas sedikit. Ini faktor dari akibat dari momen yang tidak seragam gitu ya. Jadi karena nilai momen lentur bervariasi di sepanjang balok, ada faktor CB yang bisa digunakan kalau kasusnya nanti lateral torsional buckling yang inelastis ataupun elastis ya. Ini tergantung dari distribusi momen di sepanjang baloknya. Oke, nah cuma dua itu general provisionnya. Jadi ini sesuatu yang harus Anda siapkan dulu di depan. Nah kemudian tinggal masing-masing kasus ya. Kalau yield MN-nya sekian, ini formulanya MP sama dengan FY kali modulus penampang plastis ZX. Lalu lateral torsional buckling kegagalan berikutnya ada MN sendiri kalau kasusnya seperti ini. Kalau LB-nya kurang dari LP langsung MP, tidak perlu cek. Kalau di antara ini ada formulanya, kalau lebih ada formulanya. Begitu saja. Ke bawah ini hanya parameter-parameter yang diperlukan untuk menghitung formula di atas. Ini ada user note ya, tinggal menggunakan saja ini parameter-parameter yang di atas. Ini LP dan LR yang dipakai untuk mengecek nanti kategori lateral torsional bucklingnya kemana gitu ya. Apakah inelastik atau elastik. Setelah itu pindah ke yang berikutnya. Ada lagi formulanya untuk MN dengan semua parameternya. Yang lain ada MN lagi yang lain. Begitu seterusnya ya. Jadi sebenarnya cukup sistematis dan Anda diharapkan bisa mengikuti aturan ini sesuai dengan kebutuhan nantinya. Nah, saya stop share, saya kembali ke sedikit review, mungkin sekitar 10 menitan ya. Jadi kalau balok yang mengalami lentur begitu ya. Begitu. Tegangan lenturnya M dikalikan tingginya ya, setengah tingginya ya. Dibagi dengan inersia, ini sudah ingatlah mestinya ya dari mekanika bahan yang lalu. Jadi kalau ini begini, beban merata seperti itu. Diagram momennya akan begitu ya. Ini momen lenturnya. Ya. Nah tegangannya fungsi dari momen lentur ini dikalikan dengan tinggi, setengah tinggi baloknya. Dibagi dengan inersianya. Begitu. Nah, kalau beban ini meningkat terus, kegagalan pertama yang terjadi adalah karena ini momennya paling besar di sini, maka yield pertama itu pasti terjadinya di tengah ya. Kalau baloknya seperti ini. Kalau saya perbesar baloknya, misalnya white plank gitu. Karena kena momen begini, nanti tegangan terbesar pasti di sisi atas atau sisi bawah ya. Jadi kalau bebannya diperbesar terus, perbesar sehingga M-nya meningkat, suatu saat nanti akan terjadi pertama kali yield di atas sini dan di bawah sini. Dan itu hanya terjadi di tengah-tengah sini. Karena di tempat lain lenturnya lebih rendah ya. Oh ini nggak perlu saya gambar momen lentur di sini biar tidak meragukan ya. Tempat lain momen lenturnya lebih rendah. Jadi pasti yang duluan di sini atas ataupun bawah. Ya. Nah, kalau seperti ini belum gagal ya, tidak seperti batang tarik yang sekali mencapai F yield dia gagal karena di satu penampang itu tegangannya sama F yield semua. Sementara kalau ini distribusi tegangannya kan seperti ini gitu ya. Maksimum di atas dan di bawah, ke bawahnya lebih kecil gitu. Jadi yield pertama kali terjadi di sini dan itu belum gagal. Dia baru gagal kalau ditingkatkan lagi, nah sesuai dengan perilaku baja pada saat ditarik, setelah mencapai yield dia diam dulu sejauh setelah sampai deformasinya sekian baru naik begitu ya. Dan ini deformasinya sudah besar sekali ya. Artinya kalau sudah mencapai yield ya diam aja gitu. Jadi kalau ini ditingkatkan lagi dia jadinya begini mungkin.
Nah, gitulah kurang lebih ya. Yang yieldnya nggak akan lewat FY. Nah, begitu. Yang bawah yang masih belum yield mungkin bisa turun seperti itu. Artinya lagi nanti kegagalan baru tercapai kalau seluruh penampang ini sudah yield semua ya. Sudah yield semua. Ini F yield tekan dan F yield tarik. Begitu. Ini baru gagal penampangnya ya. Nah, besarnya momen pada saat ini terjadi itu MP ya. Momen plastis yang formulanya adalah F yield dikalikan dengan modulus penampang plastis ya. Kalau seperti ini modulus terhadap sumbu X-nya ya, karena ini sumbu kuatnya balok ya. Set X ini bisa dibaca di tabel ya. Begitu. Ini kegagalan yang pertama ya. Penyebabnya yield, tapi yieldnya dari keseluruhan ya. Kadang-kadang sebutnya kegagalan plastis ya. Gitu. Momennya momen plastis, kapasitasnya seperti ini. Jadi MN-nya ya segini. Nah, kalau hanya ini yang terjadi, ya selesai hidup Anda. Satu kali kuliah kemarin beres ya. Tapi ternyata tidak hanya itu ya. Kalau balok mengalami lentur, ada sisi yang terkena tekan kan ya. Yang kalau kayak gini momen positif, sisi atasnya mengalami tekan. Dan bagian yang mengalami tekan itu rawan terhadap yang namanya buckling ya. Buckling atau terjemahannya kita tekuk ya. Kalau semua tekan, dulu sudah dipelajari di mekanika bahan rasanya. Kalau semua semuanya tekan begitu, kalau melewati P kritis tertentu dia akan melengkung begitu misalnya ya, kalau ini bebas ya. Nah, ini yang buckling ya. Atau kalau ini dipegang dengan satu roll atau sendi begitu, ini jadi begitu. Ini buckling. Nah, di balok kalau ada penampang yang mengalami buckling, gambarnya itu biasanya gini ya. Ini dihapus. Gitu ya. Ini bagian dari balok white flank, mudah-mudahan cukup jelas. Yang seperti itu. Momennya, sisi atas mengalami tekan. Nah, yang ini rawan buckling juga ya. Jadi kalau ditekan begitu, bisa saja ada perpindahan dalam arah lateralnya, keluar begitu ya. Jadi tidak lurus lagi, tapi sudah melengkung keluar ya. Kalau dari sini nggak kelihatan, yang melengkungnya bisa keluar. Mungkin kalau dipotong tadinya seperti ini, dia jadi pindah ke sebelah kanan ini ya. Pindah ke sini. Akibat tekan ini, jadi bergeser ke kanan. Dan tidak hanya berpindah lateral, pindah ke sini, tapi juga muter gitu ya. Jadi gini. Gitu ya. Jadi pindah ke kiri atau ke kanan sambil berputar ya. Jadi ini ada lateral, ada torsional, buckling ya. Buckling. Ini kegagalan yang kedua ya. Setelah yield atau plastis, itu lateral, torsional, buckling. Nah, ini tentu bisa dihindari ya. Kalau di sisi atas ini dipegang, ditahan begitu, ya ini nggak terjadi. Misalnya ditanam ke dalam lantai begitu ya. Kalau ditanam ke dalam lantai, ini lantai. Ini baloknya ke arah luar. Ya nggak akan terjadi dia ya. Ditahan kok ya, jadi berarti nggak akan ada pergerakan ke kiri atau ke kanan begitu ya. Atau kalau ini misalnya ditahan ke arah lateral sini di setiap jarak-jarak tertentu. Jadi kalau dilihat dari atas barangkali ada satu balok. Ini katakan kolom di sini ya. Kolom vertikal, vertikalnya cuma karena dilihat dari atas. Balok ini, kemudian ada balok utama lagi di sebelahnya. Begitu.
Nah, kalau ini mengalami lateral torsional bucklingnya mestinya ke kiri atau ke kanan. Di sini ada ditambahkan pengkaku begitu ya. Balok yang lebih kecil begitu. Selain buat pengkaku, dia juga bisa buat membantu lantai yang ada di atas ini misalnya. Nah, ini ada tahanan-tahanan di sini gitu. Gitu ya. Nah, ini juga bisa menghindari atau setidaknya kalau ini mengurangi ya. Karena nanti lateral torsional buckling ini tergantung dari panjang tidak tertekangnya ya. LB itu unsupported length. Panjang tidak terkekang atau panjang tidak ada yang tidak ada supportnya, tapi dalam arah lateral ya, bukan dalam arah vertikal yang ini. Dalam arah lebar ini seberapa jauh dia tidak tertahan. Misalnya kalau di sini ditahan, di sini ditahan, LB-nya sama dengan panjang ini. Tapi kalau seperti ini L misalnya, ya LB-nya cuma yang terbesar di antara ini atau ini begitu ya. Karena ada yang di sini nggak bisa dia pergi kiri kanan, ada tahannya. Di sini nggak bisa misalnya ada tahanannya. Jadi LB-nya cuma segini aja. Begitu. Jadi kegagalan lateral torsional buckling itu kapasitasnya ditentukan oleh panjang unsupported length ini. Mestinya minggu lalu sudah. Saya cuma merekapkannya saja. Kalau LB-nya kurang dari LP ini satu parameter ya, ada formulanya di ESC, tinggal dihitung aja. Begitu. Ini tidak terjadi. Ya. Kalau tidak terjadi, artinya kegagalannya ya ini cuma ya. MN-nya tetap MP. Ya. Itu satu. Kemudian kalau ada parameter lain, panjang lain namanya LR. Kalau LB-nya lebih dari LP, jadi ada di sini. Itu sama boleh di mana aja sebenarnya. Rasanya sama ditaruhnya di situ. Ya. Saya cek. Rasanya begitu. Karena itu formulanya di sambungannya sama persis. Ya, samanya ikut ke sana. Sama ikut ke sini. Nah, kalau sampai ke LR yang ini ada yang terjadi namanya lateral torsional buckling inelastis. Artinya di sepanjang balok ini kalau terjadi lateral torsional buckling sebenarnya sebagian baloknya sudah ada yang plastis begitu, sudah ada yang yield ya. Cuma belum semua yield keburu lateral torsional bucklingnya. Tadi kan ada gambar yang vertikal tadi di sini. Sini sudah yield, mungkin sudah yield sebagian sampai sini, tapi belum penuh. Sudah keburu terjadi lateral torsional buckling. Nah, kalau ini terjadi, berarti dia harus kita cek ya, nilainya. Dengan formula yang beda lagi gitu ya. Ada diberikan MN-nya. Ini juga sudah mestinya kemarin. Dan ini yang ada fungsi CB di depannya. Nah, terus kalau lebih besar dari LR, kalau LB lebih besar dari LR, maka lateral torsional bucklingnya ini elastis. Artinya penampangnya belum yield sama sekali, sudah terjadi ini lateral torsional buckling. Kalau Anda mendesain sampai terjadi begini, sebenarnya boros ya. Kapasitas dari balok kita masih ada, masih jauh dari yield, tapi dia udah keburu terjadi buckling gitu. Jadi percuma aja sebenarnya ya. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang memaksa kita harus seperti itu gitu ya. Bentangnya harus panjang, nggak bisa ada balok ke sebelah sini karena arsitektural atau karena hal-hal lain. Ya. Secara desain kalau kita punya kebebasan, ya paling bagus hindari saja ini. Jadi optimum baloknya ya. Yield baru gagal dia. Ini sedikit baru yieldnya sudah gagal lateral torsional buckling. Ini malah lebih parah lagi, gitu ya. Nah ini juga punya formula untuk MN sendiri ya. Mestinya sudah ya. Kalau belum ingatkan saya ya.
Ini kalau nggak salah ini ada F kritisnya dikalikan dengan, nah ini modulus penampang yang masih elastis, SX ini ya. Inersia dibagi dengan setengah tinggi, ada juga di tabel ya. Jadi begini, nah FCR-nya juga ada CB-nya di dalamnya ya. FCR ini sama dengan ada CB-nya di depan rasanya. Jadi kalikan sekian ya. Jadi kalau masuk ke lateral torsional buckling yang inelastis ataupun elastis, ada faktor CB yang harus dihitung terlebih dahulu. Kalau digambarkan, kalau ke sana ini adalah LB-nya, panjang tidak terkekang ini dari balok, dan ke atas ini adalah kapasitas nominalnya. Kalau LB-nya kecil, sehingga dari LP pun masih kurang, jadi ada satu nilai LP di sini mestinya. Begitu. LP ini fungsi dari baloknya tapi ya. Jadi setiap dari penampang maksud saya. Kalau setiap penampang balok punya nilai LP sendiri-sendiri. Dihitungnya dari properti penampangnya. LR juga begitu. LR itu ada di sini. Kalau LB-nya ada di belakang situ, tidak terjadi, MN-nya sama dengan MP. Jadi yang paling tinggi ya MP kapasitasnya. Begitu. Sampai sama persis dengan LP. Setelah itu LB-nya ngikut kapasitasnya, MN-nya ikut formula yang ini. Ini formulanya linear ya. Di dalamnya ada MP kurang sesuatu kalikan faktor begitu. Tapi ini kecil sama dengan ada kecil sama dengan MP-nya di belakangnya. Ini juga begitu. Kalau kita hitung tidak boleh melewati nilai ini ya. Gitu. Nah, ini linear yang kedua ini, jadi dia begini nih. Kurang lebih begitulah sampai LL. Linear. Bagian yang ini non linear ya, lebih cepat lagi turunnya. Begitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau Anda menggunakan balok yang jatuhnya di sini penampangnya karena mungkin tumpuannya jauh gitu nggak bisa ditahan dalam arah lateral, kapasitasnya jauh di bawah kapasitas maksimumnya yang kalau dia plastis semua. Jadi ini sebaiknya tidak dilakukan kalau Anda punya kebebasan untuk mendesain ini, memindahkannya ke sana ya. Tapi kalau strukturnya yang memaksa, ya apa boleh buat, Anda tinggal cek aja MN-nya masih memenuhi kebutuhan atau tidak begitu ya. Gitu. Nah, ini kalau CB-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, CB itu bisa lebih besar dari 1 kalau momennya seperti tadi. Ini kan nggak sama semua ya. Kalau diagram momennya seragam semua begini. Nah, ini CB-nya sama dengan 1 nih. Kalau begini ini lebih dari 1 CB-nya. Artinya kalau CB-nya lebih 1, faktor ini akan dikalikan sesuatu nilai CB, jadi akan naik gitu ya. Garis ini mungkin akan naik segitu, garis ini juga akan naik gitu ya. Gitu. Nah, tapi karena tidak boleh melebihi MP ya yang ini harus dipotong gitu ya. Gitu ya. Jadi ini misalnya untuk CB sama dengan 1, kalau ini CB atau berapa? 1,3 begitu. Kalau 1,4 yang sana lagi 1,5 dan seterusnya ya. Nah, CB-nya sendiri fungsi dari diagram momen aja ya. Nilainya 12,5 rasanya. Saya menggunakan formula ini setahun sekali, jadi rasanya angkanya 12,5 dari mana ya? Oh ini ya. 12,5 momen maksimum
dibagi dengan 2,5 momen maksimum lagi, ditambah dengan 3 MA, tambah 4 MB, tambah 3 MC gitu ya. Jadi koefisiennya di bawah ini totalnya juga 12,5, yang di atas 12,5, tapi dibaginya begini. Jadi Anda bisa lihat kalau nilainya sama, Mmax sama Ma sama Mb sama Mc sama semua, seperti begini, ya hasilnya 1. Gitu ya. Tapi kalau Ma atau Mb atau Mc-nya, atau tiga-tiganya lebih kecil dari Mmax-nya, Cb-nya akan lebih besar dari 1. Ya. Nah ini Cb dihitung untuk satu bagian balok sepanjang LB ya, sepanjang panjang tak terkekang ini. Jadi kalau ilustrasinya, oh ini A itu momen di L/4, ini momen di tengah di L/2, ini momen di 3L/2, tapi L-nya itu yang tidak terkekang aja ya, LB gitu ya. Jadi kalau misalnya begini, beban merata seperti itu, ininya demikian. Lalu panjang tak terkekangnya juga segini, jadi kekangan lateralnya hanya ada di ujung A dan di ujung B. Artinya Mmax-nya di sini, Mmax-nya yang maksimum di tengah, Ma-nya yang di 1/4, nah ini Ma. Saya tulis di bawah ya, biar tidak tabrakan dengan ini. Mb-nya yang di tengah, ini Mc-nya ya. Nilai-nilai momen di situ. Begitu. Tapi kalau misalnya ada kekangan di tengah, ini saya hapus, ada tahanan lateral di tengah begitu ya. Jadi LB-nya setengah L, setengah L yang kiri ataupun setengah L yang kanan. Kalau begitu, perhitungan CB harus dihitung di masing-masing ini ya. Ini kebetulan simetris. Jadi di bagian yang kiri ini Mmax-nya tetap ada yang di kanan ini ya. Mmax begitu ya. Tapi MA, B dan C-nya harus dibagi, ini setengah, ini 1/4 lagi. Ini MA 1/4 dari ini. MB setengah dari bentang yang kiri ini, dan ini MC-nya. Begitu ya. Sebelah kanan juga sama karena kebetulan simetris. Kalau mau berbeda mungkin gini. Kalau misalnya kekangannya ada 2/3 gitu ya. Ini diagram momennya tetap demikian. Lalu ada tahanan di sini dan di sini. L/3 dan L/3. Begitu, sehingga perhitungan faktor CB harus dihitung untuk masing-masing ini. Masing-masing. Nah, untuk yang kiri, ini Mmax-nya ada di sini. Mmax. Terus ABC-nya tinggal bagi aja. Bagi 4, ini MA, MB, ini MC. Ini nilai CB-nya akan sama dengan nilai CB yang di paling kanan. Tapi yang tengah punya nilai CB sendiri. Ya. Karena untuk bagian tengah, Mmax-nya yang di tengah sini. Ya. Begitu. Dan panjangnya kita bagi 4. 2, 3, 4. MA-nya ada di sini. MB-nya dan MC-nya ada di sini. Oke, ya. Ini mestinya sudah kemarin, hanya mengingatkan saja. Terus yang mana yang diperiksa kalau begini? Ya masing-masing sih harusnya. Masing-masing gitu. Kecuali kalau kita bisa meyakinkan bahwa cukup periksa yang ini, kalau aman sebelahnya oke. Ya, karena kan momen maksimum yang terjadi MU-nya ini lebih besar ya daripada di sini misalnya. Jadi kalau misalnya CB-nya tidak terlalu besar di sini, sementara di sini lebih besar, sedangkan MU-nya kecil, ya ini nggak perlu diperiksa, yang tengah saja. Tapi anyway, MN itu harus diperiksa di semua tempat harusnya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oke, jadi harusnya sudah selesai ya dengan contoh-contohnya untuk kegagalan yield atau plastis, dan satu lagi kegagalan lateral torsional buckling. Begitu.